Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Dinda Yulistiana dengan NPM 2113052006, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Tumi Jajar, berdomisili di Tulang Bawang Barat. Alasan saya masuk jurusan Bimbingan dan Konseling ketika saya duduk di bangku SMP, saya tertarik kepada guru BK saya. Saya pikir guru BK itu memiliki karakteristik tersendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia dan politik bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang sejak abad ke-7 dan digunakan sebagai bahasa perhubungan atau bisa disebut dengan lingua franca. Bahasa Indonesia digunakan tidak hanya di Kepulauan Nusantara saja, melainkan juga hampir se-Asia Tenggara. Pada awalnya, perdagangan yang berasal dari Gujarat, India, Persia hadir di Indonesia melakukan aktivitas perdagangan, berinteraksi dan berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu. Hal ini dipertegas dengan prasasti yang muncul di berbagai wilayah. Prasasti-prasasti tersebut ditulis menggunakan bahasa Palawa, menggunakan bahasa Sanskerta, dan juga ada yang menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu sendiri digunakan di Nusantara, semakin berkembang dan bertambah hukum atau kokoh keberadaannya. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama Sanskerta, Arab, Persia, dan bahasa-bahasa Eropa lainnya. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam variasi dialek, sehingga bahasa Melayu di Nusantara mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa. Indonesia sehingga memunculkan momen Sumpah Pemuda. Nah, bahasa Melayu yang saat ini digunakan sebagai bahasa Indonesia dapat kalian temui atau jumpai di wilayah Riau, Kepulauan Riau, serta di Kalimantan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu asli Indonesia atau cikal bakal bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini. Teman-teman, kalian tahu nggak kalau bahasa Indonesia ini dibagi menjadi dua, yaitu bahasa negara dan bahasa nasional. Perbedaan antara bahasa tersebut akan kita bahas pada materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu Sumpah Pemuda. Peran penting Sumpah Pemuda yaitu pada saat Kongres Pemuda II berlangsung selama 2 hari pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Tujuannya untuk melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia, membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia, serta memperkuat kesadaran bangsa. Ketika tumpah darah dan bangsa diakui, bangsa persatuan tidak diakui. Hal ini dikarenakan bahasa yang ada di Indonesia beraneka ragam, sehingga ketika bahasa satu diakui maka akan terjadi perjolakan. Materi ketiga yaitu kebijakan politik. Bahasa Indonesia jelas berkaitan dengan Sumpah Pemuda yang menjadi dasar bersatunya bahasa Indonesia, bersatunya para pemuda, dan menggunakan bahasa sebagai bahasa nasional. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Muhammad Soeharto meresmikan penggunaan ejaan yang disempurnakan. Pidato kenegaraan di hadapan sidang DPR diperkuat pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972.